silakan masuk. Silakan duduk, Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Nia. Baik, Ibu Nia, saya dan Intan, saya yang bertugas pada siang hari ini ya, Bu. Ya, sebelumnya saya menutup pintu terlebih dahulu ya, Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Sebentar ya, Bu. Baik Ibu Nia, jadi kemarin kita sudah janjian pada siang hari ini kita akan melakukan konseling tentang gizi. Kemarin hasil pemeriksaannya bahwa Ibu Nia kurang nafsu makan ya Bu ya. Iya, karena ini Ibu masih trimester pertama, masih awal-awalnya Ibu mengandung, apalagi ini kehamilan pertama. Iya Ibu, biasanya emang seperti itu. Susah makan, terus mual, tidak nafsu makan. Tapi ibu juga harus mengingat nutrisi yang harus ibu konsumsi, karena ibu juga sedang mengandung. Ibu harus mencukupi kebutuhan ibu sendiri dan kebutuhan janinnya, begitu. Iya. Kemudian kita langsung saja ya Bu ya. Di sini saya sudah menyiapkan leaflet atau brosur di sini tentang pendidikan kesehatan pada ibu hamil. Oh ya Ibu, silakan dibaca. Ya. Di sini saya sambil menerangkan ya Bu ya. Di sini di bagian awal terdapat pengertian gizi. Di sini bagian awal terdapat bagian gizi seimbang, yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi disesuaikan dengan kondisi ibu sekarang sedang hamil, mungkin nutrisinya lebih banyak daripada yang biasanya, kemudian aktivitas ibu, kemudian keragamannya juga harus diperhatikan. Maksudnya tidak selalu harus sayur terus, tapi diimbangi dengan tempe, tahu, atau semacam ikan, begitu ya Bu ya. Jangan, oh ini bagus buat janin, buat anak saya nanti, tapi jangan terlalu monoton ya, nanti pasti ibu kok bosen ya, kok setiap hari makannya ini aja. Nanti kandungan proteinnya, kandungan karbohidratnya, kemudian zat besinya, asam folatnya, kalau cuma satu macam saja nanti tidak bisa mencukupi semua kebutuhan tersebut. Nah, kemudian di sini ada manfaat gizi seimbang, yaitu memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janin, kemudian mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin, mengatasi permasalahan selama kehamilan, memperoleh energi yang cukup. Nah, tadi kan ibu ini sedang mengalami mual muntah. Nah, di sini bisa mengatasi mual muntah tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu ibu harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Gak apa-apa Bu, gak sekali makan terus banyak, nanti itu malah bikin ibunya cepat mual gitu. Ya, jadi dikit-dikit dulu Bu, nanti tapi sering, misalkan nyemil apa ya, kue, roti, tapi dikit-dikit nggak apa-apa. Nasi itu yang pokok-pokok dulu ya Bu ya, misalkan nasi, kemudian sayur, lauk, dan segala macem. Terus nanti dikasih selingan roti atau buah, biskuit, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian ini ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil, yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak guna memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin serta mineral. Kemudian membatasi makanan yang mengandung garam tinggi, minum air putih, membatasi minum kopi. Jadi mengonsumsi yang beraneka ragam ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan nutrisinya. Karena apa? Karena di sini ibu harus mencukupi banyak nutrisinya untuk janin ibu. Kemudian membatasi makanan yang mengandung garam tinggi. Karena apa? Karena untuk mencegah hipertensi. Kalau misalkan ibu nanti hipertensi, nanti ada permasalahannya.
deg-degan atau pusing dan segala macam. Nah itu nanti bisa mempengaruhi dalam persalinan ibu nanti. Ya jadi dibatasi garamnya, mungkin yang tadinya suka garam dibatasi sedikit-sedikit aja begitu. Kemudian minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion dan meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam dalam tubuh, mengatur suhu tubuh. Jadi asupan air itu kalau untuk ibu hamil 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas. Jadi kalau misalkan ibu biasanya sehari cuma segelas, nah itu sekarang diperbanyak lagi ya Bu ya. Ya, untuk ke untuk perkembangan janin ibu, untuk air ketubannya dan segala macam begitu. Ya, untuk menetralisir. Kemudian yang keempat yaitu membatasi minum kopi, karena kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berlebihan yang akan mengakibatkan dehidrasi, tekanan darah meningkat. Nah, jadi apabila ibu suka nih minum kopi, ibu suka minum kopi? Oh, sehari biasanya minum kopi ya Bu ya? Harus. Nah, itu bisa dikurangi ya Bu ya. Kalau misalkan sehari harus 2-3 gelas, ya dikurangi sehari 1, kalau bisa jangan sampai begitu ya Bu ya. Tapi kalau pengen ya nggak apa-apa, sehari 1, terus nanti di jeda besok nggak minum gitu ya, karena itu nanti tidak bagus untuk pertumbuhan karena mengandung kafein tersebut. Kemudian ya Bu, ya paling banyak itu 2 cangkir Bu sehari ya, jangan lebih. Baik, ada pertanyaan lagi Bu? Kalau untuk garam itu nanti berpengaruh juga pada janinnya ya, pada plasentanya begitu. Selain berpengaruh dalam persalinan dari janin juga iya, jadi harus diet garam, jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalkan masakan nggak pakai garam juga nggak enak iya tapi dikit-dikit aja nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya ya Bu, penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil. Nah, di sini sudah tertera ya Bu ya, di leaflet Ibu juga sudah ada. Di sini energi pada trimester 1 sekian, yaitu 180 kilokalori, protein 20 gram, lemak 6 gram. Nah, itu dikira-kira aja Bu. Misalkan kalau energi itu kan dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu seperti nasi, kemudian umbi-umbian, nah begitu. Itu 180-100 gram itu ya 1 centong lah. Nah itu ya, terus agak dibanyakin dikit, mungkin 1,5 centong iya. Kemudian protein, lemak, karbohidrat. Nah itu misalkan ya Bu ya, biskuit 1 buah, telur ayam 1 butir itu 55 gram, susu sapi segar setengah gelas. Nah ini untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan ibu kok saya pengen tahu sih 100 gram itu seperti apa, nah ibu bisa nimbang juga tidak apa-apa. Kalau enggak, ibu bisa searching di Google, kan banyak iya. Kemudian yang trimester 2 dan 3 ini untuk besok, misalkan ibu juga pengen menjaga-jaga, saya juga pengen tahu besok kalau misalkan saya trimester 2 dan 3 seperti apa sih pola makannya gitu. Di sini sudah ada ya Bu ya. Ya Bu, mengapa trimester 1 sama trimester 2 dan 3 beda? Ya sesuai dengan kebutuhan ibu. Semakin banyak trimesternya atau semakin bertambah umur kehamilannya, maka semakin banyak juga kebutuhannya yang harus dipenuhi begitu, aktivitasnya juga. Baik, kemudian yaitu ada jumlah atau porsi dalam 1 kali makan. Nah, dalam 1 porsi itu biasanya kan juga ada nasi, lauk, kemudian sayuran, buah-buahan begitu ya Bu ya. Nah, lauk ini
dibagi menjadi dua, Bu, yaitu lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Nah, hewani itu bersumber dari hewan, nabati ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe, begitu. Kemudian yang nabati misalkan daging ayam, telur, kemudian daging sapi, begitu ya, Bu ya. Nah, di sini ada beratnya, Bu. Semisal nasi atau penggantinya, misalkan saya bosen nih makan nasi, nah bisa diganti dengan jagung atau dengan umbi-umbian, semisal tela atau umbi jalar, begitu boleh, atau kentang semisal begitu. Nah, di sini sudah ada takarannya ya, Bu ya. Misalkan tempe 50 gram, nah itu misalkan tempe 2 potong. Terus 200 gram nasi itu 1 piring. Kemudian di sini buah-buahan juga 100 gram itu apa, 2/4 potong sedang. Ya dikira-kira aja, Bu, gitu. Ya, jangan. Tapi kalau misalkan ibu pengen yang pasti terus beli timbangan, ditimbang sendiri, gak apa-apa. Ya, lebih akurat. Kalau misalkan takut ini kebanyakan atau tidak, begitu. Tapi kalau misalkan kebanyakan lebih ke yang baiknya, maksudnya tidak terlalu banyak garam, tidak apa. Kemudian selanjutnya yaitu frekuensi makan dalam sehari atau frekuensi makanan, yaitu frekuensinya juga diatur, Bu. Jangan sehari makan langsung 10 kali, 8 kali, begitu. Tapi kalau ibu sekarang dalam keadaan mual, kemudian ibu nafsu makannya berkurang, itu tidak apa-apa, sesuai dengan porsinya. Maksudnya ya dikit-dikit, sendok atau 2 sendok, terus nanti diselingi apa yang ibu suka, begitu. Iya. Nah, di sini sudah ada porsinya ya, Bu ya. Nasi atau pengganti 4-6 piring, lauk pauk 4-5 porsi, begitu, bisa dibaca sendiri. Iya. Kemudian selanjutnya itu jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan. Tadi kita sudah menyebutkan seperti ada nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Nah, di sini yaitu terkandung sebagai sumber karbohidrat seperti padi-padian atau serat seperti beras, jagung, gandum, sagu, umbi-umbian, sereal. Ya, seperti gandum, kemudian ya seperti yang dikemas-kemas gitu. Iya, Ibu. Kemudian sumber protein itu seperti ada daging, ayam, telur, susu, begitu ya, Bu ya. Kemudian sumber zat pengatur itu seperti buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, begitu. Ya, itu jadi mengatur metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, begitu. Ada pertanyaan? Baik, lanjut ya, Bu ya. Di sini ada zat gizi yang diperlukan selama hamil. Ini sudah tertera pada trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya, Bu. Ya, di trimester 1 ibu membutuhkan asam folat. Nah, di sini asam folat itu sebagai pembentuk sistem saraf pusat termasuk otak. Nah, itu sangat bermanfaat bagi janin atau sangat diperlukan bagi calon bayinya. Ya, di sini sudah tertera apa saja sih yang mengandung asam folat. Di sini terdapat sayuran, kemudian kacang-kacangan, kemudian tempe atau sayuran hijau. Ini di sini ada asam lemak, ada vitamin B12, vitamin D. Kemudian yang trimester 2 ada asam folat juga, ada vitaminnya. Kemudian ada lemaknya, jangan lupa ya, Bu ya. Ya, kemudian trimester 3 yaitu ada vitamin B6, serat, vitamin C, zinc, yodium. Nah, di sini sudah ada fungsinya, Ibu bisa baca sendiri. Iya. Beda-beda ya, Bu ya, fungsinya, dan di sini sudah ada bahan makanannya. Nah, kalau misalkan
Silahkan ibu baca dulu, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan atau bagaimana, ibu bisa tanyakan ke saya. Ya, nanti leafletnya dibawa pulang saja, begitu. Ada yang ditanyakan, Bu? Baik, kalau untuk susu guna untuk kehamilan tidak apa-apa, cuma dari tenaga kesehatan sendiri tidak terlalu menganjurkan, atau semisal keadaan ibu sudah nutrisinya tercukupi, tidak perlu menggunakan susu ya ibu, karena kandungan gulanya di dalamnya juga belum tentu baik, begitu ya. Tapi kalau misalkan ibu mengonsumsi susu kemudian ibu muntah-muntah, jangan, ya dihentikan saja. Tapi kalau misalkan ibu cocok, kemudian ibu nyaman, dan memang kebutuhannya kurang tercukupi jika hanya menggunakan sayur-sayuran, buah-buahan, atau lauk pauk, tidak apa-apa. Iya, yang penting konsulkan saja. Nanti misalkan butuh penunjang, silahkan untuk diminum. Iya. Jadi gizi seimbang sendiri ini sangat diperlukan untuk ibu sendiri, karena di sini gizi seimbang itu bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi banyak ya Bu ya yang mikir, oh 4 sehat 5 sempurna udahlah gizi seimbang itu. Padahal gizi seimbang itu antara nutrisi dan kebutuhan dari ibu sendiri karena aktivitas, kemudian ibu juga sedang mengandung. Nah, ini harus tercukupi dan harus terpenuhi, begitu ibu ya. Dan di sini tadi kita sudah membahas tentang jumlahnya, porsinya, terus apa saja dan manfaatnya, kemudian tantangannya seperti kopi, begitu ya Bu ya. Nah, cara masaknya itu yang penting matang Bu ya, jangan terlalu overcook, tapi jangan terlalu mentah juga, apalagi kalau kuning telur ya, diusahakan matang ya. Jangan terlalu banyak garam karena bisa meningkatkan hipertensi, gitu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya, atas kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih ya. Kalau ada apa-apa ibu bisa datang lagi ke sini, kemudian bisa konsul-konsul lagi, bisa cerita-cerita lagi, tidak apa-apa Bu, jangan malu-malu karena rahasia ibu akan saya jaga insya Allah. Iya, kalau tidak nanti kita bisa calling-calling lewat WA ya. Saya selalu siap kok Bu di sini. Oh iya Bu. Baik, kalau begitu saya antar ibu ke depan ya. Terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya. Mari Bu.